Oke, Pak Edi, coba sedikit disepil, diceritakan tentang tempat bersejarah ini. Seperti apa sih, Pak Edi? Ya, jadi di sini itu sebenarnya kita awali tadi pas awal pintu masuk ada tulisan Buha Pawon atau Pawon gitu kan. Jadi sudah jelas kita sudah ada di dalam salah satu ruangan bahwa nama Pawon itu diambil dari karya Balai Arkeologi Jawa Barat bersama Dr. Lutfi tentunya. Nah, di sini secara keseluruhan ini salah satu rumah dari manusia prasejarah. Kenapa dinamakan Pawon? Karena banyak ditemukan perkakas. Nah, jadi tadi kita sekilas bercerita tentang laut. Nah, berarti di sini di masa jutaan tahun ke belakang, nah wilayah yang ada di sekitar antara Jakarta sampai Indramayu itu dikenal sebagai lautan. Jadi pada masa jutaan tahun ke belakang itu ada masa-masa tertentu, ada tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen tengah. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan? Nah, di sini perlu adanya hadir para peneliti baik arkeologi, geologi, KRCB Risikoan Bandung, bahkan di sini dilibatkan salah satunya geoforensik. Nah, menurut informasi yang sudah kita dapatkan, nah di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi terangkatnya gunung-gunung Merapi. Jadi terangkatnya gunung-gunung Merapi ada satu keajaiban. Pernahkah kita mungkin pernah singgah ke salah satu area yang di sekitaran Lembang? Kita pernah dengar tentang adanya patahan gitu kan. Nah, jadi di belakang Pawon juga ada salah satu gunung Karangpanganten. Jadi di situ seperti kayak sebelah gitu kan. Nah, berarti kalau memang kita bercerita tentang tragedi tadi, nah yang separohnya terangkat, yang separohnya masih di perut bumi gitu kan. Nah, jadi di sini dengan tragedi tadi menjadikan masa lautan itu hingga jadi masa daratan. Jadi tadinya ada genang air laut, sekarang seperti kita lihat bahwa kita ada di dasar yang sudah jadi daratan. Nah, jadi di sini udah jelas tanda bukti adanya laut itu pertama adanya terumbu karang, ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Nah, kedua adanya fosil koral. Jadi fosil koral itu berada di kisaran Stone Garden. Nah, jadi fosil koral itu batuan yang pernah disinggapi sama hewan laut tentunya. Nah, itu. Jadi di sini udah jelas bahwa di masa jutaan tahun itu boleh dikatakan dikenal sebagai lautan. Iya, yang sekarang menjadi daratan. Oke. Nah, jadi kita juga ya mungkin bisa mengajak bahwa di sini juga ada salah satu karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat itu tidak kalah menarik. Boleh kita bahas tuntas seperti apa perilaku kehidupan mereka di masanya. Jadi saat ini setelah ini kita menuju ke tempat ditemukan manusia prasejarah. Kerangka manusia purba prasejarah gitu ya. Ya, betul. Monggo. Ini kemana? Ke sana. Oh, ke sana. Oke. Oke. Jadi di sini ditemukan ada 6 kerangka ya. 7. Oh, 7 ya. 7 yang masih utuh 1 ya, Pak Edi ya? Itu 3 yang kelihatan 3. Oh. Yang kelihatan 3. Ini. Nah, ini gambar-gambar yang sudah dipajang. Ini hasil karya yang sudah ditemukan. Jadi keseharian mereka itu di sini sudah dipaparkan bagaimana cara mereka berburu, bagaimana cara mereka tidur, bagaimana cara mereka bikin kalung. Nah, jadi kita juga akan menuju ke tempat di mana manusia prasejarah ditemukan. Tapi sebelumnya kita juga akan mengajak ke salah satu areal yang dinamakan Cerumbung Asap. Nah, ini salah satunya, boleh kita ke sini. Nah, di sini itu salah satu pembuktian bahwa awal diketemukannya manusia prasejarah. Ini ada salah satu tempat yang dinamakan Cerumbung Asap. Jadi Cerumbung Asap ini dipakai di mana manusia prasejarah bikin kayak tungku pembakaran. Jadi ini juga salah satu tempat yang awal mula
terkuak atau diketemukannya manusia prasejarah. Tahun 1990, almarhum Pak Budi Bramantio dan rekan-rekan singgah ke Gua Pawon, dan di tempat inilah mereka melakukan ekskavasi, lalu mereka menemukan tulang. Dari tulang-tulang yang mereka temukan, akhirnya sempat mereka melakukan ekskavasi lanjutan, yaitu di mana manusia prasejarah ditemukan itu hanya 60 cm. Jadi lebih dikenal dengan nama Gua Pawon atau dapur. Dapur. Nah, di mana di sini dulu merupakan sebuah tungku pembakaran atau dapur untuk memasak gitu ya. Bisa sebenarnya sih mereka itu sudah mengenal api tapi belum mengenal tentang masakan. Oh gitu. Makanya di sini bisa dipakai untuk menghangatkan. Hanya perapian gitu ya untuk menghangatkan. Terus di atasnya itu ada cerobong ya. Nah, itu kaitan sama asap api ya. Itu ya alasannya punya asap. Biasa mereka pilih tempat yang tembus lah, tembus. Jadi si asapnya langsung keluar lewat atas. Betul. Oke, next kita langsung aja ke tempat manusianya. Siap. Oh, ada lantai lagi. Ini paling atas ini Pak Edi? Ini ya paling atas ya. Nanti tinggal turun ke bawah. Nah, yang gelapnya cuman ini. Oh, ini yang gelap ya? Iya, sedikit sih. Dan ada tetesan-tetesan air dari atas. Nah, rembesan ya? Iya, ini salah satu pembuktian. Nah, ini kita melihat ke area yang paling atas. Di sini ada tetesan keringat bumi, karena ini salah satu bukti nyata bahwa di sini salah satu tandon air. Jadi di sini mungkin untuk anak-anak pelajar tentunya. Nah, cara mula atau awal mula terbentuknya adanya stalaktit, stalagmit atau sinter itu yaitu dengan adanya tetesan keringat bumi tadi, itu kan. Nah, itu salah satunya. Seperti kita lihat ada salah satu tempat yang ada tetesan airnya. Iya. Boleh kita lanjut ke sini? Oke, next, lanjut. Besar juga ya Pak Edi ya? Lumayan lah, sehingga kita ke sini terus ke bawah lah. Dan angin sudah seger ini dari seberang sana anginnya. Oke, nah ini salah satu tempat ekskavasi dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Makanya tadi kita sempat menceritakan awal mula diketemukannya manusia prasejarah. Nah, jadi di sini almarhum Pak Budi Bramantio itu melakukan penggalian 60 cm dan banyak ditemukan perkakas. Lalu melapor ke pemerintah, dan dari pemerintah itu menerjunkan tim ahli yaitu Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, makanya di sini ada Dr. Lutfi Yondri sebagai peneliti. Jadi diawali di 2003 sampai 2017 itu ditemukan ada 7 kerangka manusia. Dari 7 kerangka manusia ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Nah, jadi di sini juga salah satunya mungkin sudah diinformasikan untuk kisaran umur. Itu yang paling atas yang lebih sempurna itu 7.300, di belakang kayak batu bulat itu kepala 9.500. Nah, yang tengah di 10.000, yang paling bawah di 12.000 tahun ke belakang. Cuman di sini juga, nah bukan berarti mereka hidup ribuan tahun, tapi di ribuan tahun ke belakang mereka hidup. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sih umur mereka? Sebenarnya sih umur mereka itu lebih pendek daripada kita, itu nyampe di 30. Kenapa mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Pertama, ya mungkin izin dari Sang Pencipta untuk mereka seperti itu. Kedua, kita sekarang itu punya atau istilahnya ada yang dinamakan medis atau dokter. Jadi di masa mereka hidup, kalau memang mereka menemukan istilahnya salah satu penyakit atau seorang ibu mau melahirkan, itu mungkin hanya seadanya lah. Nah, makanya di sini ada informasi bahwa di sini mereka mempunyai umur yang sangat pendek. Tapi di sini ada juga tutur kata dari geoforensik dokter gigi, yaitu Dr. Fahmi. Jadi di sini juga ada tingkat kestresan bahwa manusia prasejarah itu sudah mengenal api tapi belum mengenal tentang masakan. Itu masih dilihat di gigi. Tempat 2 gigi beradu itu merata. Besar kemungkinan mereka itu mengunyah dengan beban yang sangat tinggi gitu kan. Nah, itulah. Jadi di sini mungkin boleh katakan kalau yang namanya gigi itu kan punya salah satu lubang lah. Kalau di anak kan ada susu, kalau di orang dewasa itu stupa.
Jadi di situ cepat keropos atau cepat rusak kan untuk di orang dewasa. Jadi tingkat kehawasan di gigi itu boleh dikatakan lebih cepat gitu kan. Nah, makanya ada dikatakan kesetresan di gigi itu menjadikan bahwa itu berpengaruh terhadap umur yang mereka punya umur yang sangat pendek, yaitu di 30 tahun tentunya. Nah, terus di sini juga untuk tinggi badannya ini rata-rata sama dengan kita, yang paling pendek itu ya 100 cm lah, udah kebayang seperti kehidupan yang kita yang sekarang tentunya. Tapi di sini juga diceritakan bahwa manusia prasejarah ini salah satu manusia modern. Jadi mereka sudah pintar-pintar, sudah bisa berpikir sebagaimana layaknya manusia. Nah, salah satunya mereka sudah mengedepankan salah satu tradisi atau budaya penguburan dengan postur melipatkan diri, gitu kan. Nah, seperti kita lihat ke bawah, kalau kita dilonjorkan ke hadapan ke sebelah barat tentunya atau kiblat, kalau mereka dilipat di hadapan ke sebelah timur. Nah, di sini yang menjadikan bahwa ada rasa syukur terhadap Sang Pencipta, bahwa kehidupan itu boleh dikatakan berbeda, tapi nalurinya menurut kita itu luar biasa. Contoh jangan jauh-jauh, mereka mempunyai salah satu sifat yang menurut kita itu luar biasa. Kenapa? Mereka punya salah satu anggapan setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Jadi seolah-olah mengabadikan tradisi yang mungkin tidak ada di masa sekarang gitu kan. Nah, itulah. Nah, itu hal yang sangat luar biasa tentunya. Terus di sini juga ada kaitan sama tata cara merias mayat itu kan, dengan adanya alat perkutor gitu kan. Nah, makanya dikelompokkan zaman batu dan tulang. Dari perkutor itu bikin kayak ramuan gitu kan, yang lebar ditaruh di bawah, yang kecil dipegang di tangan, bahan yang akan diramu ditaruh di tengah, ditumbuk gitu kan. Entah pengawet atau pewangi, yang jelas mereka paham hal seperti itu. Nah, terus di sini juga tadi kita sempat bercerita tentang laut itu masuk di masa jutaan tentunya. Kalau ini kaitan di masa ribuan tahun, berarti ini kaitan erat sama cekungan Danau Banung Purba. Jadi dulu itu ada danau dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Bahkan sempat kita lihat juga tanda bukti tempat terbendung dan bobonya Danau Banung Purba itu salah satunya adanya Sanghyang Tikoro itu kan. Nah, itulah. Nah, terus di sini mereka penjelajahan yang terdekat nyampe di mana? Ah, berarti di sini mereka lalu lalang keluar masuk itu lewat tepian-tepian. Salah satunya Padalarang, Cililin, Soreak. Nah, yang terdekat nyampe di Nagreg, di Garut gitu kan. Nah, di sana itu ada Gunung Kendan. Di Kendan itu banyak terdapat batu obsidian. Nah, dari batu obsidian lah mereka bikin pisau, alat serut, mata panah itu kan. Itulah makanya salah satu yang mungkin mereka istilahnya lakukan itu hal yang sangat tidak mudah. Karena apa? Coba bayangkan. Di antara batu-batu, kenapa hanya obsidian yang mereka pakai? Karena obsidian itu dikenal sebagai gelas Gunung Merapi itu kan, punya kerampingan yang luar biasa. Jangankan manusia prasejarah, para medis mengakui pisau bedah pertama ditemukan di mana? Di Gua Pawon, dengan wujud ya salah satunya obsidian tadi itu kan. Nah, itulah. Nah, terus di sini juga ada alat perkakas lain. Contoh tadi gitu kan, sempat tentunya kita melihat adanya kera atau monyet. Jadi ada salah satu hewan di mana mereka hidup dan nyambung ke kehidupan kita yang sekarang. Nah, itu dari salah satu tulang kera. Dari lengan PT Brata, kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh kecilnya kita tahu tentang siput. Siput punya ujung buntut. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan isi siputnya, ujung buntutnya dipotong. Kalau kita disedot, dikecerok sudah beres. Tapi bagi mereka itu belum ada izin. Jadi masih menggunakan serba alat. Yaitu dari alat tulang kera tadi. Dicongkel dimakan, dicongkel dimakan. Nah, makanya kalau sekarang kita makan mie pakai garpu, terus kita juga melihat adanya sate, itu kan bisa saja diawali dari hal-hal yang sederhana tentunya. Contoh misalkan sate. Biasa kita tahu bahwa sate itu ada bumbu masak. Walaupun mereka belum mengenal tentang arti bumbu masak, tapi buah kemiri sudah mereka kunyah tentunya. Itu kan hal yang sangat luar biasa. Nah, terus di sisi lain mereka juga
sudah menciptakan wadah dari tanah liat bakar gitu kan, sudah mengenal kata perhiasan, baik cangkang kerang, taring binatang, sama gigi ikan hiu, seperti tadi digambar gitu kan. Pola yang 3 tadi itu pasti ditemukan sudah ada lubang atau bolongan. Lubang atau bolongan itu supaya mudah memasukkan tali itu kan. Nah, terus di sini juga, nah mereka tinggal di ini rumah, berarti sudah menetap. Apa sih alasan mereka menetap tinggal di Gua Pawon atau di rumahnya gitu kan, yang ada di sekitaran Gua Pawon? Jadi mereka setiap pindah tempat memperhitungkan tingkat kepentingan. Pertama yang mereka cari adalah air sebagai faktor kehidupan utama. Kedua, jurang. Jadi jurang ini sangat berpengaruh menghindari faktor bahaya dari serangan hewan buas. Nah, terus di sini bagaimana cara mereka tidur? Nah, jadi ini salah satu, kalau kita berbicara tentang tidur itu hal yang sangat sepele, tapi mengartikan arti pada tidur itu menurut kita itu luar biasa. Contoh misalkan ada bayangan kita sudah letih, lesu, main keluar sana, pas mau tidur sudah kebayang tidur mau nyenyak gitu kan. Tapi nah yang namanya nyamuk itu tidak dianggap hewan yang dianggap hal yang sepele. Jadi kadang-kadang rasa ngantuk pun bisa hilang. Nah, mereka pun sama mencari kenyamanan. Jadi biasanya kalau mereka tidur entah di sini atau di bawah atau tadi di depan gitu kan. Nah, jadi mereka mengutamakan bikin tenda. Triknya cari 4 patok, atasnya disatukan diikat dan bawahnya dikasih jarak. Nah, di depannya itu diutamakan bikin api unggun. Nah, dari api unggun itu mereka biasa membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Jadi asapnya sewaktu-waktu masuk ke tendanya. Ya, itu salah satu upaya untuk bisa mengusir nyamuk tentunya gitu kan. Nah, itulah. Nah, jadi di sini juga salah satu pembuktian bahwa mereka sudah mengenal kata tradisi penguburan, berarti mereka sengaja membuat salah satu areal dari rumah mereka itu diambil dari bagian belakang yang teraman, salah satu tempat tidak terlalu gelap, jarang dilalui, gitu kan. Nah, ini salah satu yang sudah kita lihat. Jadi ini dianggaplah salah satu museum alam tentunya. Nah, terus kita juga akan atau saya sendiri akan mengajak ke bagian depan dari rumah manusia prasejarah. Di situ banyak ada 3 jendela tentunya. Di situ juga bisa kita melihat areal curam atau jurang terhindar dari serangan hewan buas. Nah, di jendela tersebut tuh banyak momen. Nah, seperti apa sih momen yang mereka punya? Bolehlah kita langsung ke sana juga. Kita next ke sana, Pak. Iya. Jadi kita lanjut ya. Ini turun ke jurang ya, Pak Edi? Nah, ini turun ke bawah dulu, baru kita melihat ada 3 lubang itu jendela-jendela yang mereka punya atau mereka pakai tentunya. Yang dikatakan jendela ya? Iya. Tampak depan dari rumah. Jadi kita bercerita tentang jendela. Nah, di situ nanti kita akan berdiri apa yang kita rasakan. Bolehlah lebih jelasnya kita menuju ke tempat jendela tadi. Siap. Jadi rumahnya itu langsung menghadap ke jurang gitu. Betul. Nah, di sini juga banyak sekali ceruk-cerukan. Itu gua nggak ada tembusannya ya? Buntu ya, Pak Edi? Nah, itu buntu, ruangan kecil. Nah, ini juga biasa dimanfaatkan sama para pemanjat tebing. Biasanya hari Minggu mereka juga suka memakai area untuk panjat tebing juga gitu kan. Nah, itu. Tapi nggak pernah terjadi longsor gitu ya atau ambruk itu ya? Sebenarnya pernah sih ambruk di masa mereka hidup, tapi untuk sekarang sih kayaknya sih aman lebih ya? kokoh, aman lah. Lebih kokoh, oke. Tuh. Dan batuan di sini warnanya itu bermacam-macam ya? Nah, ini menguning. Jadi air dari Stone Garden tuh lebih tepatnya jatuhnya di sini. Makanya varian warnanya itu agak menguning. Coklat kuning. Iya. Jadi kalau yang dekat dapurnya tadi hitam ya, Pak Edi ya? Hitam. Kayak ada dulu memang terjadi pembakaran lama gitu ya? Bisa jadi pembakaran dan di sini juga ya mungkin kalau kita melihat secara keseluruhan ini banyak varian warna, cuman di sini juga boleh katakan ini salah satu pembuktian bahwa di sini betul-betul mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi itu kan, iya, tentunya. Betul. Keren. Boleh kita
jendela 1, 2. Nah, kita akan menuju ke jendela yang ketiga aja. Di situ lebih jelas lah, bisa memandang ke area Ini jendela 2. Iya. Oh, jendela 2. Nah, di sini yang ketiganya, boleh langsung aja kita ke sana. Jadi ini rumah yang terbentuk dari alam, atau alam yang memang menciptakan rumah seperti ini ya. Tapi yang menghuni itu bukan manusia zaman sekarang. Iya. Manusia prasejarah, kata Pak Endi ya. Iya. Nah, berarti kita sudah nyampe di titik yang sudah kita tentukan. Apa yang kita rasakan setelah sampai di jendela? Berarti ini salah satu gambaran rumah kita. Paling tidak ya kita bisa menghirup udara yang sangat segar itu kan. Sirkulasi udara yang kita rasakan di hari ini itu luar biasa, sangat sejuk sekali. Boleh saya maju sana Pak Endi? Boleh, boleh. Ini seger banget loh anginnya ya. Betul. Seperti kalau kita membuka jendela di rumah, ya kan, terus di depan jendela itu kebun atau sawah. Nah, seperti ini. Sangat seger sekali. Mana? Ini kayak ini nih, kayak telapak kaki ini. Oh, ini ya? Ya, tapi udah. Oh. Nah, itu ada jari-jarinya ya. Oh, ini sama sih. Kalau bawa air enak itu, kelihatan itu. Jadi dua telapak kaki ya, yang langsung. Nah, seperti itu, pas banget. Ini berada di ketinggian kurang lebih 300 meter. Jadi di depan sana itu sawah ya Pak Endi ya? Betul. Perkampungan ya. Oh, seperti ini teman-teman ya. Ini benar-benar berada di atas gua yang di bukit, di bawahnya ada gua lagi. Itu dalam sekali, berapa ratus meter kalau? Ini adalah sekitar 300 lah. 300 meteran ya kalau kita turun. Betul. Pakai para layang gitu ya Pak Endi. Nah, jadi di sini juga ini salah satu gambaran bahwa diceritakan di mana manusia prasejarah hidup. Di sini salah satu tempat banyak momen tentunya untuk mereka. Kenapa dan apa? Nah, jadi di sini kalau kita pandang ke bawah sekarang sawah. Kalau dulu rawa. Nah, jadi trik mereka untuk mudah melakukan perburuan itu ya paling tidak sih dari hutan itu digiring ke rawa. Nah, berarti di sini momen yang mereka punya itu punya istilahnya menggunakan waktu di musim kemarau, bisa memantau hewan buruan seperti kayak hewan nyari air minum gitu kan. Terus anak-anak di sini melihat seorang ibunya lagi mengambil siput, bisa jadi itu kan. Nah, ini salah satu pembuktian bahwa di sini itu salah satu tempat tinggalnya manusia prasejarah. Berarti ini juga termasuk di samping jendela juga gardu pandang gitu ya? Ya, bisa memandang kita itu dengan pemandangan yang enak tentunya. Nah, makanya para pengunjung paling tidak ya disarankan untuk bisa ini nyampe ke tempat akhir. Sayang ini salah satu lokasi yang mungkin banyak dinikmati atau digunakan sama para pengunjung untuk ya berfoto-foto. Paling tidak di sini beristirahat, memandang ke area pesawahan yang sangat luas dan pegunungan tentunya. Ya, ini kan Pak Endi, ini kan bekas stalaktit yang sudah mati ya ini ya. Ini dulu mungkin ketika masih ada rembesan air, stalaktit ini masih mengkilat gitu ya. Iya, nah ini kan pernah diceritakan ini pernah ambruk juga. Nah, berarti di sini catatannya bisa saja mereka pindah tempat atau punah. Jadi di sini betul sekali tadi ada salah satu yang diceritakan bahwa di sini perlu sekali istilahnya air mengalir. Jadi di sini perlu dilakukan salah satu upaya penghijauan. Karena apa? Nah, di sini boleh katakan dengan adanya rerobohan tadi menggambarkan salah satu cadangan airnya itu boleh katakan sih tidak sesuai, karena di musim kemarau itu sudah tidak nampak tetesan keringat bumi itu kan. Nah, jadi di sini utamakan ya paling tidak sih ada upaya untuk penghijauan gitu kan. Ke depannya supaya si stalaktit itu lebih
lebih hidup, dan bisa dikatakan Iya. kita juga melihat varian warna yang sangat luar biasa. Iya. Tentunya memang seperti itu. Terus ini kalau ini jalur turun atau Sebenarnya sih gimana? bisa kita juga pakai alur turun lewat sini. harus ada pengamannya ya, Pak? Ini ada talinya, ke bawah ada tangga. Nah, di situ juga ada salah satu lokasi tempat, salah satu tempat atau salah satu ruangan ya mungkin bisa dimanfaatkan lah hanya orang-orang peziarah atau tempat untuk yang tadi berdoa. diceritakan Ya, di gua itu. tadi kan sempat sih kan. Lewatnya sini. Lewatnya sini bisa, lewat bawah juga bisa. Enggak terlalu ekstrim ya, Pak Edi? Ini terlalu ekstrim kalau kita sih. Terus ini sayang ya, Pak Edi, ada vandalisme seperti ini kan nggak patut ya. Ini siapa? Nah, jadi maksudnya ini terutama ini informasi ya menurut kita itu yang sangat penting sekali, terutama bagi anak-anak yang mungkin lah kalau dibilang sih anak-anak yang ya istilahnya di bawah inilah umur, atau misalkan kelas 1 atau 2 SD itu yang belum paham tentang arti situs gitu kan. Jadi di sini sudah jelas ada yang namanya vandalisme. Ini dipandang memang sudah tidak bagus, dan ini salah satu catatan yang mungkin menurut kita itu larangan kuat lah untuk tulisan atau coretan. Tapi berhubung di sini juga salah satunya kita mengenal tentang nilai-nilai sejarah. Nah, di sini perlu ada istilahnya pengawasan dari tim ahli kalau memang tulisan atau coretan itu harus dihilangkan, karena di sini terikat sama undang-undang yang berlaku tentang cagar budaya. Berarti di sini sesuainya harus pakai alat seperti apa. Yang jelas kita juga pernah dianjurkan untuk alat-alat yang tidak pakai bahan-bahan kimia gitu kan. Karena di sini menurut kita itu dari varian warna salah satu ada nilai yang mencakup tentang nilai-nilai sejarah. Oke. Karena di sini salah satu yang sifatnya alami tentunya. Oke. Jadi ini kan sudah tuntas. Iya. Untuk season kedua kita nanti akan turun ke Oleh. Tapi kembali lagi ke sana ya. Oke. Jadi untuk tayangan yang video ini kita akhiri di sini. Oke. Untuk yang terakhir dari Pak Endi, pesan dan kesannya tentang tempat ini seperti apa? Oke, nah jadi pesan kita itu sebenarnya kita melihat tentang adanya alam tentunya. Jadi di sini menambah rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta tentunya. Karena apa? Jadi istilahnya kita melihat dengan adanya ciptaan yang diciptakan untuk kita, sesungguhnya kalau kita mengkaji, ya contohnya di sini salah satu situs Gua Pawon. Jadi di sini kalau kita jujur boleh dikatakan ini bukan milik perorangan, bukan milik golongan, melainkan milik kita semua. Nah, makanya pesan kita itu mari kita rawat, kita jaga, kita lestarikan, terutama nilai-nilai budaya yang mungkin menurut kita itu punya salah satu nilai yang sangat luar biasa. Jadi di sini kita mengajak kepada semuanya, yuk kita lestarikan alam kita, salah satunya Gua Pawon, seluasnya mungkin alam yang ada di Indonesia dan yang mungkin di seluruh dunia tentunya. Jadi sedikitnya kita peduli tentang alam, berarti kita juga sudah betul-betul bahwa kita itu melihat Sang Pencipta itu menciptakan sesuatu itu, sungguh kita itu tidak ada di muka bumi dan alam itu tidak akan ada tanpa Sang Pencipta. Betul sekali. Nah, itu salah satunya mungkin itulah. Nah, makanya di sini juga titip pesan terutama juga kepada guru-guru, kepala sekolah, untuk anak-anak didiknya boleh dikatakan cobalah dari 1 tahun berapa kali ke situs yang ada di sekitar, yang ada di wilayah yang terdekat. Salah satunya mungkin Gua Pawon. Jadi kami atau saya sendiri menunggu kedatangan semuanya untuk bisa sama-sama belajar tentang alam, sama-sama mengetahui salah satu yang sudah tadi dipaparkan, itu menjadikan kebanggaan kita semua tentunya. Untuk alamatnya dari situs Gua Pawon ini bisa disampaikan, Pak Edi? Ini alamatnya kebetulan situs Gua Pawon ini masuk ke Farmasi Kampung Cibukur, RT 04 RW 15, masuk ke Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, itu kan. Oke, itulah salah satu. Baik ya, Pak Edi, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Pak Edi sudah berkenan mengantar kami berkeliling untuk mereview secara langsung gua peninggalan prasejarah ya, manusia prasejarah Betul. atau manusia purba gitu ya, Pak Edi, yang ada di wilayah Bandung bagian barat. Oke teman-teman, jadi semoga tayangan kali ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.